Dalam video-video sebelumnya, kita banyak membahas tentang bagaimana meracik porto di tengah gempuran ketidakpastian global, bagaimana mencari potensi cuan di tengah inflasi dengan melihat dari sektoralnya. Maka kini kita mencoba untuk lebih spesifik dalam riset dan menemukan emiten-emiten yang masih under value. Sebelum melangkah lebih jauh, kita mesti mengenal terlebih dahulu apa itu saham under value. Jadi, saham perusahaan yang under value adalah saham yang secara konsisten menguntungkan dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Harga sahamnya cenderung lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Saham-saham yang under value bisa menjadi pilihan bagus bagi investor untuk buy and hold dan yang sabar, serta bersedia menunggu momentumnya tiba. Sebagai ilustrasi singkat tentang under value, misalkan kamu melihat ada seseorang yang menjual sebidang tanah di kawasan elit. Tanah tersebut dijual dengan harga 100 miliar rupiah untuk ukuran 1 hektar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harga jual tersebut mahal atau murah? Jika tanpa memiliki data pembanding yang baik, tentu kita kebingungan dalam menentukan mahal murahnya. Oleh sebab itu, kita mulai survei di lokasinya. Mulai tanya-tanya harga tanah per meter di penduduk sekitar. Kita juga bisa melakukan riset dengan bantuan Google. Nah, setelah riset mendalam yang kita lakukan, ternyata kita temukan bahwa harga per meter di daerah tersebut adalah 25 juta rupiah. Kalau dikalikan luas 1 hektar, maka seharusnya harga tanah tersebut adalah 250 miliar. Nah, karena hasil riset ini lebih tinggi dari harga jual yang ditawarkan, maka bisa disimpulkan tanah tersebut sedang under value. Maka disinilah kesempatan itu ada dan bisa mengambil keputusan untuk membeli tanah tersebut. Ilustrasi singkat ini juga bisa diterapkan dalam mencari saham-saham yang sedang under value. Khususnya kali ini kita akan mencoba mencari saham-saham under value di US stock market. Kenapa? Karena investasinya mulai dari $1 atau sekitar Rp15.000 saja. Kita bisa membeli dengan sistem fraksional di aplikasi GoTrade Indonesia yang mana bisa kamu download di Play Store maupun App Store. Jika belum punya akunnya, bisa registrasi dengan memasukkan invitation code 314155 agar mendapatkan tambahan bonus sebesar $2. Oh iya, GoTrade Indonesia saat ini sudah didukung oleh Valbury Asia Futures yang mana sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Bapepti serta sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Kominfo. Nah, sekarang tugas kita tinggal berburu saham-saham under value-nya. Salah satu yang menarik perhatian selain 3 saham utama saya adalah saham milik Disney. Disney telah menjadi pusat hiburan global selama hampir 1 abad. Tetapi selama 2,5 tahun terakhir, bisnisnya berjuang melawan pandemi. Bagaimana tidak, efek pandemi membuat semua orang tidak bisa kemana-mana dan tentu berimbas pada kunjungan ke Disney. Dalam 1 tahun terakhir dapat kita lihat bahwa efek pandemi ini membuat harga saham Disney turun lebih dari $57 atau sekitar 31,9%. Penurunan yang wajar di tengah kekhawatiran investor terhadap kinerja keuangannya. Namun, menjelang laporan pendapatan kuartal ketiga fiskal yang keluar Rabu sore, investor penasaran untuk melihat apakah perusahaan dapat memanfaatkan momentum dalam pemulihan pandemi. Dan ternyata raksasa hiburan itu benar-benar melakukannya. Pendapatan pada kuartal tersebut naik 26% menjadi $21,5 miliar, mengalahkan perkiraan pada $20,6 miliar. Sementara laba per saham yang disesuaikan melonjak 36% menjadi $1,09 di atas ekspektasi sekitar $1 Amerika. Di tengah perjuangan melawan pandemi, ternyata Disney begitu kuat dalam menjaga kinerja keuangannya. Namun, di tengah kinerja keuangan yang naik, harga sahamnya cenderung masih di situ-situ saja. Tentu bagi saya pribadi, ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk mengoleksi saham Disney. Ditambah lagi jika pandemi COVID sudah berubah menjadi endemi dan orang-orang sudah bisa beraktivitas normal, maka akan mengerek kinerja keuangannya. Dan tentu bisa berimbas pada kenaikan harga saham Disney. Hal-hal seperti ini memang membutuhkan analisa dan logika yang baik agar bisa menemukan potensi-potensi tersembunyi dari sebuah bisnis dan emitennya. Jadi bisa disimpulkan, undervalue stock adalah sebuah buying opportunity. Kenapa undervalue stock adalah buying opportunity?
karena menemukan saham undervalue untuk ditambahkan ke portofolio kamu adalah cara yang baik untuk menemukan penawaran bagus yang akan terbayar dalam jangka yang panjang. Bisnis yang berkualitas tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan seperti kompetitor atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dalam jangka panjang. Dengan berpikir jangka panjang dan keamanan dari investasi kamu, maka memilih saham yang undervalue bisa memperkuat portofolio kamu dalam menghadapi resesi. Nah, jadi apakah kita harus beli saham yang undervalue saja? Well, enggak juga sih. Kamu bisa cari balance yang pas antara saham undervalue dan juga yang well established supaya portofoliomu bisa lebih seimbang. Saham undervalue mungkin cocok untuk kamu yang saat ini lagi nyari opportunity untuk masuk lagi ke dalam pasar dengan harga yang diskon. Nah, jika kamu ada incaran dan analisa saham-saham undervalue lainnya, boleh share di kolom komentar ya. Next kita bahas-bahas lagi saham lainnya. Oh iya, disclaimer dulu ya, saham-saham yang disebutkan di video ini hanya bersifat edukasi. Segala keputusan jual dan beli menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian video ini, see you on the next video dan semoga membantu.